Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin memenuhi tugas metodologi penelitian yang berjudul teknik sampling. Dan kelompok 7 beranggotakan Khairunisa Anggi, Dian Sundari, Muhammad Ari Muhtizar, dan Kori Hasanah. Bab 1. Pendahuluan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis suatu hal, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan hal tersebut atau menemukan hal baru yang lebih efektif. Secara kompleks, penelitian merupakan aktivitas pengumpulan fakta, bukti, atau hasil secara sistematis dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji pengetahuan tentang fenomena alam maupun sosial. Proses penelitian berdasarkan metodenya dapat dibedakan menjadi penelitian eksperimental dan penelitian survei. Pada kesempatan ini akan coba dibahas mengenai penelitian survei. Penelitian survei biasanya digunakan untuk mengkaji populasi dengan cara mengkaji atau menentukan sampel untuk menemukan insidensi, distribusi, maupun korelasi variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian, survei ada yang menggunakan sensus dan ada yang menggunakan sampel. Jumlah populasi yang terbatas memungkinkan peneliti dapat menggunakan sensus. Akan tetapi, pada populasi yang sangat banyak, maka dapat dilakukan sampling untuk efisiensi tenaga, waktu, dan biaya. Metode sampling dapat dibedakan menjadi probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling memberikan kesempatan pada setiap unsur untuk dipilih, sedangkan non-probability sampling tidak memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih. Probability sampling, salah satunya metodenya yaitu Kastler sampling, merupakan cara pengambilan sampel dengan cara diklasterkan menjadi grup untuk diambil secara acak. Contohnya, peneliti perguruan tinggi Sepulau Sumatera. Perguruan tinggi dijadikan klaster primer atau pengambilan acak dan jumlah mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi sebagai klaster sekunder atau pengambilan acak. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian dari teknik sampling? 2. Apakah pengertian probability dan non-probability random sampling? 3. Apakah pengertian cluster sampling? 4. Apakah kelebihan dan kekurangan dari cluster sampling? 5. Bagaimana menentukan ukuran sampel? 1.3. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui arti dari teknik sampling. Kedua, untuk mengetahui probability dan non-probability random. 3. Untuk mengetahui arti cluster sampling. 4. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan cluster sampling. 5. Untuk mengetahui ukuran sampel yang digunakan cluster sampling. Bab 2. Tinjauan pustaka. Teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel dan jumlah yang sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling, atau probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling atau non-probability sampling. Tapi, ada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang probability sampling, lebih khusus tentang metode cluster sampling. B. Cluster sampling. Menurut Margeno, teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok, individu, atau klaster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misalnya penduduk Indonesia yang tidak suka pelajaran matematika. Apabila populasi tersebar dalam beberapa wilayah atau klaster yang masing-masing mempunyai ciri yang hampir sama, maka salah satu atau beberapa wilayah dapat dipilih secara acak sebagai sampel. Karena setiap desa atau sebagai klaster memiliki karakteristik yang hampir sama satu sama lain, maka salah satu desa dapat dipilih sebagai sampel untuk mewakili desa lainnya.
C. Keuntungan dan kerugian teknik cluster sampling. Keuntungan menggunakan cluster sampling adalah rendahnya biaya yang harus dikeluarkan ketimbang jika menggunakan metode stratified random sampling. Sedangkan kelemahan utama dari metode ini adalah kurang efisien dalam proses pemilihan anggota sampel dibandingkan metode lainnya, karena sub-sub dari setiap kelompok yang ditentukan. Kesalahan pengambilan sampel atau sampling error. Secara umum, peneliti harus dapat memperoleh besarnya sampel minimum yang diperlukan agar dapat mempresentasikan populasi secara akurat. Namun disadari bahwa sampel bukanlah populasi, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan dapat saja terjadi. Oleh karena itu, peneliti harus memandang hasil dari sampel bukanlah hasil yang pasti, tapi sebatas estimasi. Kesalahan pengambilan sampel terjadi apabila sampel yang diperoleh tidak atau kurang akurat dalam mempresentasikan populasi. Masalahnya berapa besar sampel. Terlebih dahulu perlu diketahui standar error dan ukuran variasi standar deviasi merupakan ukuran yang baik untuk mengetahui rata-rata penyimpangan. Adapun rumus perhitungan standar error adalah standar deviasi dibagi akar pangkat 2 jumlah sampel. Bab 3 metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendataan terhadap IMT mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Indeks massa tubuh dihitung dengan membagi data berat badan dibagi dengan tinggi. Sampling yang dipilih adalah metode sampling yang memiliki margin of error yang lebih kecil dan varian yang lebih kecil dilihat dari efisiensi relatifnya. Dalam menduga parameter menggunakan inferensi statistik untuk mendapatkan pendugaan parameter yang tidak bias dan konsisten. Penduga parameter untuk simple random sampling diukur dari mean dan variannya. Berikut ada hasil dan pembahasan pada deskriptif data. Populasi pada penelitian ini berjumlah 676 mahasiswa dan tabel yang di bawah adalah merupakan jumlah mahasiswa Fakultas Kesehatan menurut program studi. Dari gambar yang di bawah ini, pada gambar 1 menunjukkan jumlah mahasiswa sesuai jenis kelamin. Mahasiswa laki-laki sebanyak 12% dan perempuan sebanyak 88%. Data mahasiswa didasarkan pada jenis kelamin akan digunakan untuk mengambil sampel pada metode stratified sampling. Kemudian jumlah sampel yang diambil adalah sampel dengan menggunakan tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90%. Dan tabel di bawah ini adalah jumlah sampel dengan berbagai macam tingkat kepercayaan. Kemudian pada simple random sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sederhana dan banyak digunakan. Pemilihan responden didasarkan pada angka random dan diperoleh sejumlah responden yang terpilih sesuai dengan jumlah sampel yang didapatkan. Dan tabel di bawah ini yaitu tabel penduga parameter pada simple random sampling yang dilakukan penghitungan margin of error untuk mendeskripsikan bahwa jumlah sampel berpengaruh pada besarnya margin of error. Kemudian pada stratified sampling, penggunaan stratified sampling digunakan dengan membedakan data IMT antara laki-laki dengan perempuan. Tabel 4 menunjukkan jumlah populasi didasarkan pada jenis kelaminnya. Dan tabel di bawah ini merupakan tabel 4, yaitu jumlah mahasiswa Fakultas Kesehatan berdasarkan jenis kelamin. Pada sampel stratified sampling juga dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Dan pada tabel di bawah ini yaitu ada tabel 5 penduga parameter pada stratified sampling. Kemudian perbandingan margin of error atau MOE. Pengukuran margin of error hanya dilakukan jika metode pengambilan sampelnya menggunakan probability sampling. Margin of error dipengaruhi oleh dua hal, yaitu ukuran sampel dengan metode pengambilan sampel. Menunjukkan bahwa semakin kecil jumlah sampel, maka nilai margin error semakin besar. Hal ini mengakibatkan selang kepercayaan juga akan semakin melebar dan nilai penduga rata-rata. Secara deskriptif, metode pengambilan sampel dengan stratified sampling memiliki MOE yang lebih kecil dibandingkan dengan simple random sampling. Jelas bahwa semakin besar sampel, maka MOE akan semakin kecil dan tentu saja perbedaan metode pengambilan sampling akan dirasa kurang signifikan. Dan pada efisiensi relatif,
adalah sebuah nilai yang menjadi ukuran keterbandingan dua teknik pengambilan sampel dari segi efisiensinya. Dalam praktiknya, IR dapat dilihat dari perbandingan varians dua teknik pengambilan sampel yang berbeda. Pada tabel di bawah ini merupakan nilai efisiensi relatif pada masing-masing tingkat kepercayaan. Kemudian pada rumus efisiensi relatif dinyatakan seperti rumus pada jumlah sampel sebanyak 634, nilai IR sebesar 100%. Hal ini disebabkan nilai varian pada teknik stratified sampling dan simple random sampling besarnya sama. Sedangkan efisiensi relatif pada sampel 200. Seluruh pembahasan kali ini yaitu teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dan teknik sampling terdiri dari teknik random sampling dan teknik non-random sampling atau non-probability sampling. Cluster random. Yang terakhir ada keuntungan dan kerugian cluster sampling. Keuntungannya yaitu menggunakan cluster sampling adalah rendahnya biaya yang harus dikeluarkan ketimbang jika menggunakan metode stratified random sampling. Dan kelemahan utamanya dari metode ini adalah kurang efisien dalam proses pemilihan anggota sampel dibandingkan metode lainnya. Cukup sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.